Beri kemuliaan Tuhan buat para praise and worship team. Ya, kami ucap syukur, puji Tuhan luar biasa. Bernyala-nyala. Ya, firman Tuhan berkata bahwa roh yang bernyala-nyala layani Tuhan. Jadi kalau rohnya nggak bernyala-nyala ya jangan layani Tuhan. Saya percaya di tempat ini semuanya rohnya bernyala-nyala karena memang kasih karunia Tuhan sempurna ada di tengah sidang jemaat, di tempat di mana Pak Hari, Pendeta Hari ya mengembalakan. Kasih karunia Tuhan sempurna juga buat Ibu Karina. Kasih Tuhan juga ada dan bersama dengan sidang jemaat di tempat ini pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita percaya bahwa kehidupan kita hari lepas hari harusnya dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Tapi ada banyak hal ketika kita mulai melihat bahwa sebentar lagi sudah bulan Desember. Udah bulan Desember, ada banyak hal di mana kita mulai bertanya-tanya tahun 2004 ya, kita mau dibawa kemana nih? Ya, karena begitu banyak tantangan yang juga begitu berita-berita yang ada ya di tengah-tengah situasi baik politik, ekonomi, ya ekonomi secara global, semua yang berkata bahwa hari depan itu, tahun depan itu sesuatu tahun yang suram, ya. Percaya itu Bapak Ibu sekalian? Saya yakin di tempat ini nggak ada yang percaya. Nah, kebetulan di tempat ini dikatakan ya Mount Hermon, ya jadi tempat di mana berkat-berkat turun ke Bukit Sion. Nggak kebetulan gereja tempat saya juga bernaung itu namanya Bukit Sion. Jadi ya gereja kemuliaan Sion. Jadi nggak kebetulan di tempat ini jadi mengalirnya ke Bukit Sion juga. Jadi gereja kemuliaan Sion bergabung dengan gereja Mount Hermon. Kasih karunia Tuhan sempurna. Setiap kita mau tahu, ya setiap kita mau tahu apa yang menjadi ramalan di tahun depan. Bapak Ibu percaya dengan ramalan? Ya, kalau orang dunia, kalau kita kerja di sekuler pasti semua udah bikin yang namanya proyeksi, ya proyeksi untuk ke depan tahun 2024 ini mau salesnya naik atau bagaimana pencapaiannya, pengharapannya seperti apa, naik 10%, naik 20% dan seterusnya. Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, kita boleh punya target nggak? Kehidupan kita adalah ya penuh dengan berkat. Kayak tadi kan lagunya semua berbicara tentang berkat yang melimpah. Ya, tapi tadi pihak worship leader juga udah koreksi dikit. Berkat bukan hanya sekedar hanya melulu masalah materi, tapi berkat berbicara juga tentang kesehatan, berbicara tentang kita diberi nafas hidup sampai hari ini, udah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kehidupan kita setiap hari. Dan biarlah apa yang menjadi masa depan kita, ya masa depan yang penuh dengan harapan. Ya, kita buka di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Rancangan yang ada padaku, rancangan Tuhan ya, mengenai kamu. Jadi rancangan Tuhan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi kalau rancangan Tuhan kan enggak rancanganku, bukan rancanganmu, ya. Hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi ketika kita lagi ada di dalam sakit penyakit, penuh dengan harapan atau enggak kira-kira? Penuh harapan. Kalau ketika kita percaya sama Tuhan ya penuh dengan harapan. Harapan apa? Ya harapan Tuhan sembuhkan. Harapan apa? Harapan kita mengalami mujizat Tuhan. Amin. Ya kita berharap. Kita manusia yang terbatas, tapi Allah kita yang tidak terbatas, ya kita cuma bisa berharap. Berharap itu berarti kita butuh yang namanya kasih karunia ya. Kan kalau kita berharap kita beriman. Kalau imannya enggak iman, kita ngomong iman ketika kita berbicara tentang iman kita sebesar biji sesawi, bisa mampu memindahkan gunung dikatakan. Kita mampu untuk memindahkan gunung. Tapi begitu kita lihat fakta yang kita hadapi,
ternyata nggak sebagaimana pengharapan kita, karena kita memakai kacamata daripada kacamata kita sendiri, bukan kacamata Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang apa? Hari depan yang penuh dengan harapan. Saya buka dengan satu kesaksian, ya tadi waktu lagi di depan bilang, saya penuh kesaksian. Memang kehidupan saya penuh dengan kejutan, ya kejutan demi kejutan yang Tuhan bawa saya hari lepas hari, ya. Jadi kalau hari ini Tuhan bawa hari dan Ibu Karina sampai hari ini dengan bukan keberanian, ya, Tuhan taruhkan untuk buka sidang Jumat ini, saya bilang ini juga penuh dengan kejutan, ya. Pasti Tuhan akan beri kejutan-kejutan yang luar biasa, ya. Bulan Januari, ya, ketika ini kan persis, ya, udah mau tahun 2023 ketika dimulai, ketika saya ada di ibadah, ya, ibadah bersama dengan keluarga besar di gereja di tempat saya mana beribadah, gembala sidang di dalam setiap tahun biasanya ada pengutusan, ya, ada pengutusan inaugurasi untuk bicara. Nah, di situ disampaikan ada nubuatan, dengan nubuatan luar biasa, ya. Ya, nubuatannya kamu akan melihat pintu-pintu yang terbuka, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang kata yang saya paling ingat, kata-kata adalah kata wow. Kalau kita dengar kata wow, kayaknya sesuatu yang spektakuler, betul? Spektakuler dong. Wow, masa orang ngomong wow itu sesuatu, lihat yang sesuatu yang nggak bagus, kalau kecelakaan, wah itu enggak, ya, kan pasti aduh gitu kan. Tapi wow, sesuatu wow itu berarti sesuatu yang kita ekspektasi kita adalah hal yang luar biasa. Tapi ketika dimulai, ya, waktu itu Januari, saya ingat saya pulang dari pelayanan, ketika pulang dari pelayanan saya diajak oleh anak saya, ya, anak saya yang paling besar. Kalau Bapak Ibu Karina dulu pernah dengar kesaksian anak saya pernah mengalami kecelakaan di Amerika. Nah, ini anak saya yang besar juga, ya, yang besar ini yang setelah menikah 5 tahun, ya, setelah menikah 5 tahun kan belum punya anak nih, ya, 5 tahun menantikan sesuatu yang Tuhan juga belum taruh, kan belum punya anak. Jadi Januari setelah saya pulang pelayanan dari Sumedang, jadi basis pelayanan saya ada di Sumedang, gereja kecil, ya, gereja juga dengan total jemaatnya nggak banyak lah, tapi di situ Tuhan percayakan, ya, kita tetap setia, kita melayani di sana walaupun durasi pulang pergi ketika pelayanan itu 500 kilo pulang balik, dan harus ya kalau menginap nanti biayanya lebih tinggi lagi, ya. Jadi akibatnya kita pulang pergi 500 kilo. Bertahun-tahun saya ada di pelayanan tersebut, ya, bertahun-tahun, dan Tuhan luar biasa. Tuhan memberkati juga jemaat yang ada di sana. Nah, singkat cerita, ketika saya pulang dari pelayanan, ya, anak saya bilang apa? Sama mamanya, ayo kita datang ke rumah, ada kita makan bareng-bareng, ya. Sampai di rumahnya, ketika itu saya kaget, kok ada besan saya juga. Kalau orang Chinese bilang cingkeng. Ada besan yang hadir juga. Wah, ini ada sesuatu surprise pasti, ya. Karena nggak biasanya tuh dia habis hari Minggu biasa manggil kita untuk bertemu, untuk makan di rumahnya. Begitu makan, selesai makan, nah, dia artinya panggil kita semua untuk ada di dalam, ya, kayak meeting itu, ya. Nih dia bilang, apa sih yang papa mama ngarepin, istilahnya di dalam kehidupan mereka berkeluarga. Kita bilang, ya, pastinya kita berharap untuk kamu punya anak. Kamu udah lama, ya, udah 5 tahun. Nah, ya, tiba-tiba kalau cuman itu sih, ya, gampang lah, ya. Dia bilang bukan gampang, artinya ya pasti itu menjadi suatu tujuan di mana Tuhan membawa setiap kita untuk punya keluarga, untuk beranak dan, ya, punya keturunan, ya. Nah, terus tiba-tiba dia keluarin kotak, ya, kotaknya kotak jam Rolex.
Oh, saya bilang ini kejutan. Ya, saya mau dikasih jam Rolex sama Cingge, saya udah dikasih satu kotak jam Rolex. Saya pikir bener nih aja. Bilang buka jam kotaknya. Begitu dibuka, hasil USG. Jadi bukan jamnya. Jadi istilahnya kita kira ada jamnya, ternyata jamnya nggak ada. Ya, di dalamnya hasil USG, dan hasil USG tersebut ada istilahnya ada hasil kayak bayi gitu ya. Saya lihat, saya perhatiin kenapa ya bayinya kok kayaknya gimana gitu. Ternyata twin, kembar. Wow. Luar biasa dong. Oh, dapat nubuatan, wow, Tuhan baik, luar biasa. Dapat cucunya langsung double porsi. Senang dong ya. Dan sebagai orang tua, sebagai parent, di mana Tuhan yang sudah lama kita juga nantikan, dan itu membawa kebahagiaan tersendiri untuk keluarga kami. Ya, kami berdua juga merasa bahwa inilah salah satu daripada nubuat yang Tuhan dah nubuatkan lewat hambanya. Dan begitu hari lepas hari, saya juga penuh dengan gembira, sukacita luar biasa karena menanti akan kedatangan cucu yang dirindukan, dirindukan. Nah, begitu masuk di bulan kelima, ya sehat, semua kontrol. Masuk di bulan kelima, ternyata ternyata apa yang terjadi, ya, bayi yang ada di kandungannya ini adalah bayi identik. Jadi dalam satu kandungan dengan dua janin, artinya kembar identik. Jadi dokter bilang ini kembar identik. Tapi begitu dibilang kembar identik, tapi begitu hasil daripada ketika dia memeriksa secara rutin bahwa kembar identik ini punya masalah, ya. Jadi namanya T3 ya, jadi TTTS syndrome, ya. Jadi twin to twin, ya, twin to twin transfusion syndrome. Jadi twin to twin transfusion syndrome. Jadi ada sindrom di dalam hal transfusi darah yang ada di dalam janin tersebut. Ya, kita berdoa dong. Misalnya kan kita orang percaya, kita percaya bahwa semua perkara yang mustahil Tuhan bisa kerjakan. Mujizat kita nantikan, ya kan? Kita berdoa, berpuasa, semua kita juga ambil waktu untuk berpuasa, berdoa untuk agar anak daripada si bayi ini bisa bertumbuh kembang. Tapi dokter bilang penyakit ini merupakan penyakit yang sedikit langka di Indonesia terutama, dan dokternya hanya ada 2 dokter yang biasa menangani akan masalah bayi kembar ini, ya, ada 2 dokter. Jadi alternatifnya waktu itu anak saya sudah sempat cari alternatif keluar negeri dan sebagainya, tapi apa yang terjadi karena mantu saya mulai mengalami agak sedikit perubahan di dalam tubuhnya, mulai bukan berkembang menjadi gemuk ya, tapi bengkak. Nah, akibat daripada si janin tersebut. Nah, dokter sarankan pada bulan kelima untuk diadakan operasi. Nah, bulan kelima adakan operasi. Kan serem juga, tapi saya tetap pegang janji Tuhan. Wow, saya janji dong Tuhan. Ini tetap saya pegang bahwa apapun yang terjadi dalam nama Yesus, semua apa yang menjadi penghalang, pokoknya kita berdoa seperti demikian. Tapi ketika dilakukan operasi, ya, waktu operasi itu dilakukan, dokter Indonesia juga sudah canggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sering keluar negeri dah. Tapi ternyata dokter di Indonesia juga cukup canggih. Dan kita dan dokter yang canggih ini adanya di Harapan Kita. Ya, Harapan Kita tempat di mana pusat bayi dan anak yang menerima BPJS. Jadi kalau mau melahirkan, Harapan Kita bagus. Buat ibu-ibu kan di sini ada ibu ya. Jadi
Singkat cerita ini dokter canggih, super canggih, dia bisa mengoperasi. Jadi kalau transfusi darah daripada anak kembar itu biasanya satu akan memberikan transfusi yang berlebih untuk yang satunya. Dan itu terjadi akibatnya si yang janin yang bayi yang satu bertumbuh kembangnya besar, yang satu kecil. Karena darah yang disuplai itu berlebih ke yang satu. Dan dokter yang melakukan operasi itu luar biasa canggih. Ini kayak kateter ya, dia lakukan laser. Jadi diputus setiap daripada aliran darah itu diputus supaya nggak nyambung. Ya, berhasil. Karena itu juga berdoa kan bulan kelima. Ya, bulan kelima. Waktu itu saya diberitahu ketika kita juga ada di gereja dalam masa puasa dan doa untuk untuk persiapan ya, kita rutin ya melakukan doa puasa praise and worship. Kita lagi bilang masuk rumah sakit dan ternyata dilakukan operasinya berhasil baik ya, langsung baik. Dan dokter bilang ini terus harus dimonitor. Bulan ke-6 dilihat masih oke semua, dari hasil operasi bekerja dengan baik. Si resipien yang bayi yang kecil ini mulai bisa tumbuh kembang. Tapi mendadak bulan ke-7 masalah lagi. Bulan ke-7 masalah. Biasanya kalau bayi pada bulan ke-7 ya adalah masa-masa krusial di mana dokter harus memutuskan, karena ketika dilihat ya secara USG di harapan kita tuh ada 4 dimensi udah, jadi yang udah canggih ya. Jadi kalau biasa USG biasa kan 3 dimensi, ini 4 dimensi dia bisa lihat. Dan ternyata masalah lagi yang menjadi masalah adalah si ibunya makin bengkak ya, si bayinya juga mengalami yang namanya ya dia bermasalah. Dan akhirnya dokter memutuskan singkat cerita harus dioperasi, dikeluarkan. Jadi bulan ke-7 kan prematur ya. Jadi bulan ke-7 tuh bayi yang masih belum matang itu harus dikeluarkan. Kita tanya sama dokter, chancesnya gimana? Dokternya bilang aman-aman aja, so far oke. Karena ada banyak kasus yang dia tanganin, hampir 80-90% berhasil. Nah kita tenang dong. Ya, kita tetap doa. Tuhan, ini adalah janji-Mu, ini yang Tuhan kasih di dalam keluarga kami untuk anak saya. Kita tetap berdoa. Operasi dilakukan pada bulan ke-7. Pada during lagi operasi tersebut, ya singkat cerita, waktu lagi disesar, pada waktu diangkat bayinya pertama yang ternyata yang besar meninggal. Ya, meninggal, tapi nggak terselamatkan. Jadi itu bayi 1,8 kilo, jadi lumayan besar. Ya lumayan besar, dia meninggal. Dan yang satu masih hidup. Ya, puji Tuhan, ya puji Tuhan, yang satu masih hidup. Namun mamanya kritis. Alamin yang begitu hebat pendarahan. Jadi karena dia bengkak pendarahan, mau ditransfusi darahnya nggak bisa di sekitar urat nadi, tapi di sini, di sekitar leher sini. Dan apa yang terjadi itu dia masuk ICU kira-kira hampir seminggu untuk alami pemulihan demi pemulihan. Nah, anak yang satu udah meninggal. Kita bilang ya udahlah Tuhan, terima kasih. Kalau emang Tuhan kasih satu, ya sudah, gitu ya. Tapi ya, ketika kita anak tersebut kita kremasi, ya setelah kremasi selesai, baru kremasi selesai, diteleponlah anak saya. Bilang yang satunya yang di NICU ya, ada di ICU bayi, berarti yang satunya karena kecil cuma 7 ons ya, 0,7 kilo. Ini bermasalah kritis. Dokter bilang kamu tanda tangan, dia mau operasi karena darahnya justru mengalami, karena tadinya dia kasih darahnya ke yang satu, akhirnya dia mengalami kekurangan darah. Ini yang kecil ini 0,7 kilo. Akhirnya dokter bilang ini harus dilakukan transfusi darah buat si kecil. Dokter sekarang tanya, anak kecil aja bisa transfusi ya. Tapi begitu
mau ditransfusi, ternyata darahnya yang ditransfusi nolak, jadi nggak bisa masuk, artinya nggak bentur gitu ya. Dan anak ini ya singkat cerita meninggal juga, jadi cuma beda 1 hari meninggal. Dua-duanya meninggal, panggil Tuhan. Depresi terjadi di dalam keluarga anak saya. Ya, anak saya mantu saya depresi, jadi seberapa bulan antisosial, nggak mau ketemu orang, nggak percaya lagi yang namanya doa. Anak saya pelayanan di tim musik juga, ya dia pelayan aktif di gereja. Ada banyak pertanyaan, ada banyak hal yang dia tanya, kenapa ini terjadi? Saya melayani, saya sungguh-sungguh melayani, saya nggak hidup istilahnya dalam keadaan yang jadi orang jahat, ya kan, mabuk-mabukan, berjudi atau dan lain sebagainya dan seterusnya. Enggak, anak baik-baik, saya baik, dia bilang. Istrinya juga bilang, sampai dia sempat ketika ketemu kita, dia nggak mau ketemu juga. Kita buat apa doa? Emang doa bisa selamatin? Ini yang terjadi di dalam dilema sebagai keluarga Kristen. Ya, karena kita bilang kita mengandalkan doa yang penuh kuasa. Tapi buktinya doa kan bisa nyelamatin. Tapi ayat tadi bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan. Bisa nggak saya masuk istilah setelah anaknya meninggal itu kita masuk untuk kasih tahu ayat firman apa segala macam? Nggak bisa. Mereka udah resist pasang tembok tinggi-tinggi. Ya, pokoknya nggak mau ketemu. Kita lagi struggle ya. Kita orang tua, terus bapaknya pendeta lagi. Kalau ketemu sama mamanya jadi besan saya pun dia nggak mau ketemu. Pokoknya betul-betul dia menutup diri, ya, yang mantu berarti yang perempuan. Jadi anak saya sih saya tetap bisa berkomunikasi lah, tapi dengan mantu nggak bisa, udah ya pasang tembok sedemikian tinggi. Bapak Ibu sekalian, kehidupan kekristenan bukan melulu cerita kita kayak tadi. Siapa namanya Pak? Maaf? Pak Tommy udah punya keluarga? Sudah. Oh, istri ya. Anak berapa? 1, Pak. Nah, oke. Ajarin anaknya walaupun bandel. Ya, itu kehidupan kita melayani Tuhan, kita berharap segala sesuatu mulus. Tapi ternyata nggak mulus-mulus amat. Ya. Tuhan berkati di dalam setiap langkah kehidupan kita dengan begitu banyak cara, ya, cara-cara Tuhan ajaib. Ya. Sekarang tinggal bagaimana sikap kita menyikapi ketika kita menghadapi masalah lepas masalah di dalam kehidupan kita. Apakah kita masih percaya kepada Tuhan, ya, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita? Kita tadi sudah membaca di dalam Yeremia 29 ayat 11, dikatakan bahwa sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau kita baca kitab Yeremia, ya, kitab Yeremia adalah kitab di mana ketika bangsa Israel ada di penghujung pembuangan, sebelum bangsa Israel dibuang oleh, kok Tuhan buang ya? Kok masa Tuhan buang? Pasti punya latar belakang, ya. Jadi Yeremia ini kalau kita belajar Alkitab, bahwa Yeremia ini disebut sebagai nabi yang meratapi bangsa Israel, ya. Yeremia ini kalau kita perhatikan juga adalah seorang nabi yang dibesarkan, ya, di desa para imam, ya, kotanya namanya Anatot, ya. Jadi dia dibesarkan di dalam keluarga lingkungan para imam, orang Kristen tulen, dan dia adalah nabi. Nabi berarti zaman dulu nabi itu dipakai Tuhan spesifik,
ya nggak sembarangan. Kalau sekarang kan semua ngaku nabi dan rasul ya, lama-lama jadi apa? Kalau disingkat jadi bisul. Jadi nabi dan rasul yang ngaku. Kalau zaman dulu nggak boleh. Zaman dulu nggak ada tuh yang ngaku-ngaku nabi, ya nabi kalau tanpa seizin Tuhan. Oke, dia dibesarkan di dalam lingkungan orang-orang Kristen. Dia bernubuat 40 tahun untuk memberitakan akan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Bangsa Israel dengar? Enggak. Padahal udah dikasih tahu, wah akan terjadi. Yeremia, ya kalau kita baca Yeremia ini hidup di dalam zaman dari Raja Yosia. Dia ada 5 raja yang dia ikutin pada waktu itu, ya 5 raja dan raja-raja di Yerusalem, di Israel itu ya dulu kan ketika bangsa Israel lagi jaya-jayanya, siapa raja yang paling luar biasa buat bangsa Israel? Raja Daud. Raja Daud dianggap sebagai tokoh sentral untuk bangsa Israel, sebagai suatu teladan, sebagai kejayaan daripada Israel yang spektakuler, ya Raja Daud. Lalu ketika Salomo menjadi raja, Tuhan masih beserta dengan keluarga Daud. Salomo masih, ya Salomo raja yang penuh dengan hikmat. Tapi setelah Salomo, kerajaan daripada Israel ini terbelah menjadi 2 bagian. Ya, sampai pada akhirnya ada raja, kadang benar, kadang enggak, kadang benar, kadang enggak, kadang benar, kadang enggak, sehingga Tuhan enggak berkenan ya melihat daripada kehidupan bangsa ini. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Kita umat pilihan kan. Bapak Ibu sekalian, dipilih oleh Tuhan itu karena kita yang memilih Tuhan atau Tuhan yang memilih kita? Tuhan yang memilih kita. Itu semua atas inisiatif Tuhan. Jadi kalau gitu Tuhan salah pilih untuk bangsa Israel? Enggak. Tuhan enggak salah pilih. Tapi yang jadi masalah adalah manusianya, kitanya. Jadi kita seringkali melihat segala sesuatu itu, pengharapan kita sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang wah luar biasa. Karena ketika di bangsa-bangsa ketika raja-raja Israel itu ada di tengah-tengah bangsa Kanaan, mereka melihat figur daripada raja-raja, orang-orang yang ada sekitar mereka adalah ya sesuatu yang penyembah berhala. Ya, mereka raja-raja sekitar orang Kanaan itu banyak yang penyembah berhala. Akhirnya banyak raja-raja daripada bangsa Israel yang juga kawin campur dengan orang-orang penyembah berhala. Mulai ada yang namanya merelevankan situasi yang ada. Padahal kita dikatakan bahwa kita umat pilihan Tuhan. Ketika kita umat pilihan Tuhan, kita harus mempunyai yang namanya nilai-nilai, suatu nilai-nilai teladan sebagaimana apa yang menjadi pattern, apa yang menjadi cetak biru di dalam kerajaan Allah. Kalau zaman dulu waktu di Perjanjian Lama yang menjadi cetak birunya siapa? Musa dengan apa? Hukum Tauratnya. Tuhan kasih hukum Taurat untuk setiap daripada bangsa Israel menaati, mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan. Hukum Taurat 10 ya. Kelihatan 10, kelihatan gampang. Tapi kalau dijabarkan oleh bangsa Israel menjadi banyak sekali dengan hukum-hukum yang lain. Ya, ada berapa ratus aturan-aturan ini dan aturan dan seterusnya. Nah, bangsa Israel hidup di dalam yang namanya berkat kasih karunia Tuhan. Bangsa Israel hidup dengan apa yang menjadi janji-janji Tuhan kepada para leluhur dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka pegang Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai nenek moyang kehidupan daripada bangsa itu turun-temurun. Tapi apa yang terjadi? Bahwa bangsa tersebut tidak setia, ya, tidak setia dengan apa yang menjadi rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Kayak tadi kan, rancanganku. Jadi rancanganku itu mereka nggak ikutin. Mereka mau ikutin dengan cara mereka sendiri, cara-cara kehidupan mereka sendiri. Ada banyak
kehidupan kita di kekristenan kita hari-hari ini pun kita bilang kita ke gereja, tapi kehidupan kita juga ya relevan aja lah ya. Jadi orang yang injak bumi dah, jangan yang ngawang-ngawang ngeroh terus. Ya, seringkali kita sering mendengar akan kata-kata demikian. Jangan terlalu ngeroh lah, buat apa? Berdoa, berbahasa roh, kayak tadi aja kan tim PW berbahasa roh, kayaknya cuman tadi Pak Tommy aja yang berbahasa roh. Nggak perlu, itu kan namanya ibadah, ya ibadah. Tapi Tuhan inginkan beda loh, karena memang doktrinal ya di gereja di tempat ini ada yang bisa satunya bahasa roh. Saya nggak bilang bahasa roh bikin kita jadi selamat, karena keselamatan bukan tentang berbahasa roh. Tapi berbahasa roh itu membangun manusia roh kita sendiri. Manusia roh kita tuh lemah, daging kita lemah, tapi manusia roh kita itu perlu terus dicas. Ya tadi jadi yang seru sendiri, atau sendiri yang seru-seru. Bapak Ibu, biarlah kita merubah paradigma yang ada. Jangan sampai yang di depan, ya yang di depan kayak tadi Pak Hari, saya datang tadi jam 10.30 beliau masih khotbah. Sebenarnya beliau luar biasa nyambat Tuhan ya. Khotbahnya aja suaranya kayak Musa. Suaranya aja keras. Saya bilang wah ini menggebu-gebu. Ya tadi saya diajak masuk, tapi masih khotbah. Janganlah saya jangan masuk. Nah, jangan cuman pendetanya, jangan cuman WL-nya, ya worship leader-nya yang menggebu-gebu. Biarlah rohmu bernyala-nyala dan layani aku. Kita semua juga melayani Tuhan. Ketika kita ibadah itu kita melayani Tuhan, bukan kita maunya dilayani. Kita maunya kita dilayani. Kita maunya hari ini Pak Pendeta ngomongnya tentang apa sih? Kalau yang berkat-berkat saya mau, tapi yang soal yang sulit-sulit enggak dah. Yang namanya hal-hal yang jangan dah, dijauhkan. Dalam nama Yesus saya tolak semua itu. Ya enggak. Perjamuan suci penting, nanti sebentar lagi akan ada perjamuan suci, tapi itu sebagai suatu tanda di mana kita mengenang bagaimana Kristus mati di atas kayu salib menebus kita untuk kita mengalami yang namanya kemenangan lepas kemenangan. Memang Tuhan Yesus sudah membayar semua apa yang menjadi dosa kita di atas muka bumi ini. Kita diperdamaikan, kita mengalami yang namanya hubungan itu kembali untuk kita menikmati, untuk bisa masuk ke hadirat Tuhan muka dengan muka. Itu bukan hanya sekedar ritual yang kita kerjakan. Seringkali kita anggap bahwa perjamuan suci atau minyak urapan itu ritual belaka. Tapi kalau kita bilang itu sebagai ritual, maka kan jadi ritual. Orang dunia juga melakukan ritual. Waktu lagi kejadian pertama dalam kitab Kejadian, waktu awal Tuhan menciptakan, pada mulanya ya gelap gulita kan. Berarti Tuhan sedang mencipta yang namanya masa depan. Ya kan? Pertama gelap. Tuhan lagi mencipta yang namanya masa depan. Ada sesuatu mulai ada terang. Terus Tuhan bilang, ya kan? Tuhan ciptain semua benda-benda di langit, burung-burung dan sebagainya. Terus manusia pada akhirnya, terus manusia bilang, kuasailah semuanya ini. Lalu apa yang terjadi dengan kita? Kita menguasai itu binatang atau kita mulai menyembah binatang itu? Nah, kalau ke restoran Cina, gue sering lihat ya, ada kucing. Ngapain? Kucingnya ngapain sih? Lagi manggil-manggil, datang, masuk, mari masuk. Dia ngomong kucing aja disembah. Terus kalau yang anak-anak dulu, kita ingat apa? Kucing, Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Karena pengharapannya kalau minta apa aja sama tuh kucing, dari kantong ajaib, keluar. Mau ke masa depan, keluar. Ayo kita ke masa depan. Karena kita dicekokin ya dengan hal-hal yang namanya spiritisme yang terus dibawa, direlevankan dengan kekristenan. Terus apa lagi? Bulan ini bulan November ya.
Kalau bulan November biasa zodiaknya apa ya? Hah? Capricorn? Scorpio. Kamu jawab kan? Nah, itu yang terjadi dengan kehidupan kita. Kita mulai merelevankan apa yang menjadi kebenaran dalam firman Tuhan. Makanya ketika kita mau keluar, kita lihat dulu ramalannya ya. Ramalan kita hari ini di bulan ini cocok enggak? Itu mitologi Yunani. Kalau kita berbicara tentang horoskop, mitologi Yunani yang diambil. Kalau mitologi Cina apa? Ada. Hah? Siao. Tahun ini siapa ya? Nggak tahu mitologi apa lagi yang ada di suku Batak, suku Manado. Ada nggak ya? Semua ada mitologi. Semuanya percaya hal-hal yang mengenai tahyul, ramalan-ramalan. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian hari ini buka di Google, ketik ramalan tahun 2024, pasti muncul tuh. Akan ada perang dunia ketiga, nanti, wah macam-macam. Tapi apa kita percayakan hal-hal seperti kayak gitu? Bahwa hidup kita adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Makanya namanya hari yang penuh dengan harapan. Setiap hari. Haleluya. Dia pantang mundur. Haleluya. Karena percaya bahwa Tuhan selalu ada dan bersama dengan kita setiap hari. Makanya doa Bapa kami berkata apa? Berikanlah kepada kami makanan kami yang sesungguhnya pada hari ini. Dia nggak bilang hari esok, besok, lusa, ataupun minggu depan. Tidak. Tapi hari ini. Tapi sebelum kita melakukan segala sesuatu kegiatan kita, sebagaimana Yesus mengajarkan doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi kita doksologi, kita memuji Tuhan dulu bahwa hari-hari sebelum kita melakukan kegiatan kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tanpa Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Walaupun yang kita hadapi, fakta yang kita alami, sesuatu yang tidak enak. Ya nubuat itu kan sesuatu yang berbicara tentang masa depan. Betul? Masa depan ketika seseorang hamba Tuhan menubuatkan sesuatu, pasti berbicara tentang masa depan yang penuh dengan harapan. Terus kalau korelasinya dengan apa yang saya alami, masa depannya kira-kira apa ya? Saya mengucap syukur, thankful ya, saya mengucap syukur keluarga karena ketika anak ini lahir, seumpama anak ini lahir, seumpama nih ya, anak ini lahir dengan kondisi yang seperti itu, kira-kira akan bolak-balik ke rumah sakit ya? Ya, kondisinya nggak kondusif. Ya, waktu lagi dia check up, kembali dia duduk di situ kan di dekat-dekat nicu gitu ya, waktu mereka akhirnya kalau kontrol duduk nungguin dokter, mereka lihat orang-orang bayi-bayi yang keluar masuk di ICU, ibu-ibu yang mereka jadi berpikir ternyata Tuhan baik ya. Kayaknya saya juga nggak sanggup loh kalau harus bolak-balik seperti kayak gitu nantinya. Dan akhirnya mantu saya udah mulai bisa menerima keadaan itu. Bahwa segala sesuatu tuh rancangan Tuhan adalah rancangan yang selalu penuh dengan harapan. Kalau anak itu lahir dalam keadaan cacat, sulit ya. Coba Bapak Ibu sekalian bayangkan, tahu putri yang jago bisa di American Got Talent seperti kayak gitu ya. Bayangkan nggak waktu lagi dia masih kecil ibunya ngurusinnya, punya nggak kapasitas yang seperti itu? Punya ketelatenan, ya. Itu juga lahir prematur, ya. Terus buta, tapi nggak menyerah keluarganya, karena mereka melihat bahwa masa depan ini anak penuh dengan harapan, dan terjadinya 20 tahun kemudian. Jadi lelahnya seperti apa?
Jadi kehidupan kita ini emang Tuhan udah rancangan penuh dengan harapan lah. Ketika kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Dia, semua akan indah pada waktu. Amin. Ya, jadi jangan pernah merasa bahwa kehidupan, kenapa ya saya dilahirkan di keluarga yang miskin? Tunggu dulu. Tuhan hadirkan kita di keluarga miskin, pasti ada purpose, ada tujuannya. Supaya apa? Di situ, ketika kita punya keyakinan bahwa Tuhan kita dahsyat, kita terus berkarya, kita terus ingat akan apa yang menjadi janji-janjinya. Tuhan bawa hari lepas hari penuh dengan keindahan seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Yusuf dijual. Ketika dia dijual, dia punya pengharapan. Orang dijual jadi budak zaman purba, zaman dulu ketika dijual jadi budak, harapannya udah habis. Budak, mau jadi apa? Kalau sekarang kan zaman nggak ada budak ya. Kita nggak suka di dalam satu perusahaan, kita bisa pindah ke perusahaan lain. Emang zaman dulu bisa? Nggak bisa. Udah dicap. Ini miliknya Potifar. Kan Yusuf dibeli sama Potifar. Yusuf capnya Potifar. Udah gak ada harapan. Jadi kemana-mana dia tahu, oh ini Potifar. Makanya dicatat terus. Ini orang yang Potifar. Kalau udah budak gak ada harapan. Siapa yang mau jadi budak? Enggak kan, kita gak mau jadi budak dunia. Nah, analoginya adalah kita jadi budak dunia, kita terus diperbudak. Kita sudah dimerdekakan di dalam darah Kristus. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Ketika kita orang yang merdeka, kita tahu bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Walaupun Yeremia pada waktu itu, ya, ketika dia ditaruhkan Tuhan untuk bernubuat, untuk seperti yang dikatakan oleh Tuhan, situasinya nggak kondusif. Bangsa ini akan mulai dibuang oleh Tuhan 70 tahun lamanya. 40 tahun di padang gurun. Begitu masuk Kanaan, happy ya. Habis itu mulai ya, di dalam punya raja dan sebagainya, mulai seperti bangsa lain, mulai rusuh lagi, ya. Nggak mau percaya lagi pada Tuhan, akhirnya dibuang. Tuhan jahat. Tuhan jahat buat bangsa Israel. Sampai hari ini bangsa Israel masih ada loh. Ya. Suatu peradaban yang kuno itu Mesir. Peradaban apa lagi yang ada? Israel. Peradaban apa lagi yang ada? Cina. Itu yang tua-tua tetap ada, eksis sampai hari ini. Ya, Yunani, Romawi. Itu peradaban tua. Tapi yang paling tua siapa? Mesir, ya, Israel. Kalau Bapak Ibu sekalian ke Israel, ketemu tuh Bethlehem. Namanya masih kota, ada Bethlehem, padahal dari ribuan tahun yang lalu. Kok ada muncul Bethlehem? Ketik di Google Bethlehem, ada koordinatnya. Bangsa pilihan. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah dipilih oleh Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, kita adalah umat pilihannya. Amin. Imamat yang rajani. Amin. Jadi takut untuk melihat masa depan, untuk melihat tahun 2024. Enggak. Apapun yang terjadi kita percaya. Ya, waktu lagi dolar naik menjadi 16.000, sekarang 16.000 lagi. Tenang-tenang aja. Waktu lagi krisis ekonomi tahun 98 tembus 16.000, sekarang juga tembus 16.000. Biasa-biasa aja. Bensin yang dulunya cuma berapa? Dulu emas cuma berapa ratus rupiah, sekarang udah jadi jutaan. Masih hidup kan? Walaupun ada COVID melanda, masih hidup kan? Sampai hari ini masih punya nafas hidup kan? Itu udah berkat yang Tuhan berikan buat kita. More than enough. Jauh nih. Jadi apa yang kita mesti ragukan ketika kehidupan kita berjalan bersama dengan Tuhan? Nggak ada. Ketika kita mulai ragu-ragu, banyak hal yang membuat kita menjadi jatuh, tergeletak. Tapi Tuhan nggak akan biarkan kita tergeletak. 7 kali orang benar jatuh katanya, terus bangkit ya. Nah, menghadapi masa depan,
kita adalah, ya, jangan lupa juga untuk apa yang berikut tadi ya, ayat pertama bahwa kita harus selalu ingat bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita setiap hari. Tadi ya, pertama ya. Dan kedua, kita mau menjauhi yang namanya berhala-berhala itu ya. Berhala di dalam kehidupan kita banyak. Karir kita bisa jadi berhala, anak kita juga bisa jadi berhala, cucu kita juga bisa jadi berhala. Ya. Tuhan berkati saya juga dengan cucu lagi, tapi dari anak yang kedua ya. Ini baru pas 1 bulan hari ini. 4 minggu lah, belum 1 bulan karena ada hari yang berikut. Ya, baru 4 minggu lahir. Waktu itu Ibu Karina minta saya lebih awal untuk saya berkorban, saya bilang nggak bisa karena saya lagi nunggu cucu saya. Jadi cucu saya pertama ini. Ya, 4 minggu dia baru ya. Puji Tuhan, sehat semua. Tuhan Tuhan karuniakan dengan bumbu yang luar biasa. Ya, jadi kita tahu bahwa kehidupan kita nggak bisa jadi berhala cucu kita. Kadang-kadang kalau udah jadi nenek-nenek tuh ya, yang dipamerin cucunya, jangan ini kayak gini. Kalau nenek, kalau lagi nanti ibu-ibu yang punya anak, ini anak saya, kan jadi berhala loh. Terus banding-bandingin, anak saya juara loh. Ya kan? Atau ibu-ibu yang punya anak berhasil, ya itu anak saya berhasil loh jadi CEO dari MKP lagi, nggak boleh sebut. Semua yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan harapan. Ya. Ingat, ya, saya ulangin bahwa sadari bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau udah setiap hari, berarti setiap hari. Makanya doa Bapa kami, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini merefleksikan pada waktu lagi zamannya si Musa bawa bangsa Israel keluar dengan mananya yang setiap hari. Jadi ada echo, ada istilahnya gema yang terus Tuhan ingetin bahwa di perjanjian baru pun Tuhan ingetin bahwa kehidupan kita hari lepas hari, day by day, our daily bread itu setiap hari yang kita butuhkan hanya dalam kasih karunia Tuhan. Karena yang nurunin mana itu Tuhan, yang nurunin berkat itu Tuhan. Kalau kita hari ini masih Tuhan izinkan untuk bisa bekerja, sukses, itu karena Tuhan. Amen. Jadi semua senternya ya Tuhan. Ya. Hal yang kita mesti hilangkan yang ketiga adalah kita hitung berkat-berkat Tuhan. Ya, hitung berkat. Kita coba buka ya satu ayat ya. Dalam 1 Samuel 12 ayat ke-7 dan ke-8. Sorry ya, berarti 2 Samuel, Pak. 2 Samuel 12 ayat 7 dan 8. Nah. 2 Samuel 12. Nah, betul. Jadi 2 Samuel 12 ayat 7 8. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu." Jadi Daud ketika melakukan dosa, ya, Nabi Nathan datang nih. Nabi Nathan bilang, "Engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu, istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu." Jadi Tuhan ingetin kepada si Daud, yang jadiin kamu raja sopo, yang jadiin kamu raja itu siapa? Kan aku. Daud lupa kenapa dia melakukan perzinahan dengan Batseba. Dia punya motif, ya, punya istilahnya alasan-alasan yang tersembunyi untuk bisa membunuh Uria. Apa yang dilakukan Daud itu jahat di mata
Tuhan. Karena kenapa? Dia melanggar hukum Taurat 6, 7, 8, 9, 10. Sebagian besar daripada hukum Taurat dia langgar. Udah jadi raja yang diurapi, kok sekali berdaud bisa lakukan hal seperti kayak gitu? Karena dia lupa ketika musim raja-raja berperang, dia nggak turun perang. Jadi seringkali kalau kita udah ada di dalam zona nyaman, udah enak nih ya, naik mobilnya udah Mercy, naik mobilnya udah Alphard, ya. Kalau dulu datang ke gereja, turunnya jauh-jauh karena naiknya kendaraan umum. Kalau sekarang maunya turunnya depan pintu supaya kelihatan. Daud lupa kalau semua apa yang Tuhan, posisi kamu sekarang yang berikan itu siapa? Tuhan. Waktu lagi musim berperang, Daud nggak pergi berperang bersama-sama dengan para panglima. Seringkali ketika kita ada di dalam zona nyaman, kita udah lagi nggak berdoa. Kita udah lagi nggak perlu istilah doa puasa, karena doa puasa buat orang susah. Ya, betul nggak? Kalau orang susah doa puasa, tapi kalau orang yang udah sukses, ya puasa doa. Puasa doa. Yang susah doa puasa terus. Tuhan tolong. Kalau yang udah sukses, tapi saya percaya tempat ini enggak, buktinya Bukarina luar biasa. Oke. Jangan sampai kita melupakan berkat-berkat Tuhan. Hitung berkat-berkat Tuhan. Kalau selama ini kita masih diberi nafas hidup, ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, yang Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Kita hitung tuh. Oh, anak saya ternyata saya dulu sulit, nggak bisa kuliahin, sekarang udah jadi S2. Saya punya kesaksian satu ya, keluarga di tempat di mana saya melayani. Ini keluarga, kalau Bapak Ibu sekalian pernah ke Mangga Besar di daerah kota, itu asumsinya apa? Tempat apa? Hah? Tempat kuliner. Kalau ke Mangga Besar tempat kuliner, tapi ada daerah red light district juga ya. Ada narkoba di sana, ada perjudian dan seterusnya. Saya pernah melayani di sana ya beberapa tahun, dan saya ketemu dengan orang-orang yang namanya pejudi-pejudi dan juga markas-markas. Kalau sekarang judi online ya. Kalau dulu itu dia di rumah pasang togel. Ya, di rumah ada bandarnya, jadi bandar togel. Jadi masuk keluar masuk penjara itu buat mereka biasa. Ya. Singkat cerita, saya melayani ada satu keluarga yang memang udah bandar togel, udah berapa kali masuk di penjara. Akhirnya ini keluarga mulai istilahnya kita bawa untuk bisa kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mau. Ya, tapi begitu waktu lagi awal pelayanan gitu ya, susah lah orang seperti kayak gitu. Karena pemahaman dia dapat duit itu mudah. Bandar togel itu sehari bisa ratusan juta pada zaman itu. Ya, dia bisa kumpulin, dia dapat komisinya lah. Sehari dia pegang duit terus lah. Suruh untuk lepasin kayak gitu, sulit ya. Tapi begitu dia udah masuk penjara, denger juga, kamu masuk penjara terus bolak-balik seperti ini, ntar anak kamu seperti apa? Akhirnya dia mau dengar, kita bawa dia keluar dari Sodom dan Gomora, kita bawa dia ke daerah Jakarta Barat, ya, kita mulai memuridkan. Waktu lagi dimuridkan nggak enak, karena sulit, makan sulit, kita suruh, ayo kita dagang, kita siapin modalnya, bikin sate lah, macam-macam, bikin catering lah, enggak juga berhasil. Semuanya dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Ini orang mau sungguh-sungguh ya, dia lakukan dengan betul gitu ya, berdoa juga kita ajarin untuk berdoa, tapi enggak membaik, situasinya bukan membaik. Makanya dia bilang, jadi orang Kristen susah ya, enakan kita balik lagi dah, jangan percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan. Suatu hari
entah bagaimana ini istrinya yang nggak pernah istilahnya belajar memasak atau apa mendapat sesuatu inspirasi. Kita nggak bilang pewahyuan lah ya, kalau bilang pewahyuan udah dahsyat banget gitu ya. Saya bilang dia dapat inspirasi yang dimana dia nggak bisa pernah bikin kue, ya dia bikin kue basah. Awalnya karena dia dari dia bilang, oh saya masak ini nggak bisa, masak ini, udahlah saya mulai ngambil kue. Ya, karena dia tahu cuma Mangga Besar, jadi dia tinggalnya di Polres di Jakarta Barat. Setiap malam dia ambil kue basah ke Mangga Besar. Biasanya ada jam-jam, kalau di ini kan ada happy hour di mana kalau udah jamnya akhirnya didiskon ya, jadi murah-murah ya. Nah dia ambil tuh jam 12 dia pergi ke Mangga Besar, dia ambil kue-kue tersebut ya, terus pagi sampai di rumah dia kukus kembali. Dia kukus kembali kan buat besok dia jualan nih, dia taruh ke pasar-pasar, laku. Dia mulai bergairah. Oh ternyata begitu cara Tuhan. Nah, dia mulai lakukan kerja berapa lama, tapi kayaknya capek. Dia bilang, saya mesti dari Polres ke Mangga Besar tuh jauh juga, naik motor malam-malam, tengah malam, ntar badan jadi rusak gitu ya, bukan rusak artinya jadi nanti masuk angin dan sebagainya. Istrinya tiba-tiba dapat inspirasi, kita cobalah kita bikin kue basah. Ya, tapi entah gimana diaduk, dia lihat di YouTube kan nggak jelas ya, kalau isinya ingredientnya harus berapa gram apa segala macam, semua serba oh ya begini dia coba dia bisa akhirnya dia bisa buat sendiri sebagai home industrial ya. Pertama lakukan cuma di pasar satu hari bisa laku berapa ratus ribu, happy dong misalnya dari yang nggak ada. Terus jual togel dia udah bertobat, happy. Belajar terus dia dipercaya, akhirnya sekarang omsetnya jutaan. Wah, ya jutaan. Dia punya anak yang tadinya juga sekolah udah sulit, sekarang semua sarjana. Yang satu juga sarjana di BINUS itu dapat beasiswa, anaknya jadi pinter. Tapi perjalanannya nggak semudah yang kita ceritakan. Perjalanan itu perlu waktu ya. Makanya kehidupan kita ketika kita jadi orang Kristen tuh berjalan dengan waktu itu, kita yakin bahwa jalan yang Tuhan kasih hari lepas hari, setiap hari itu penuh dengan harapan. Walaupun kelihatan nggak ada harapan, ya orang ini akhirnya merasa bahwa kehidupan seperti ini, kekristenan ini selalu membawa mereka di dalam suatu pengalaman baru. Tapi kira-kira nih kalau orang udah diberkati, muncul lagi nggak sih tanduknya? Muncul lagi tuh. Capek karena sekarang udah umur 60-an. Capek pak, bikin kue ini terus tiap hari. Mau yang baru, muncul tanduknya. Kehidupan kita jangan sering muncul ya. Kita mesti hitung berkat seperti kayak tadi Nabi Nathan ingetin Daud, hitung berkat Tuhan hari lepas hari supaya kita nggak jadi yang namanya orang-orang yang serakah. Seringkali kita menjadi serakah. Hari ini jemaat kita doa, Tuhan kasih jemaat 100. Begitu udah 100, Tuhan kasih saya jemaat 200. Begitu udah ribuan, udah jutaan, apalagi kata Tuhan. Kata Nabi Nathan kan tadi, aku tambahkan ini dan itu. Kamu apa lagi Daud? Kurang. Manusia punya daging ini cenderung adalah ingin seperti kayak Tuhan. Karena Adam dan Hawa jatuh di dalam Tuhan karena dikasih ide oleh si ular, kamu akan seperti Allah. Manusia mau berkuasa, kalau udah berkuasa lupa turun. Udah berkuasa nggak mau ya, diatur lagi. Itulah manusia. Ya, masa pandemi semua berlomba-lomba ada di dalam digital, mimbar digital, semua berlomba-lomba. Ada yang rajin seminggu bisa 3 kali, sekarang mulai turun. Ya, tapi semua berlomba-lomba untuk ada di media. Salah nggak? Nggak salah, karena memang itulah ya, kebutuhan yang dibutuhkan untuk menjangkau orang-orang yang letih lesu lemah di rumah, yang nggak ada pengharapan. Sekarang ketika ekonomi udah mulai bergerak, semua ninggalin lagi, lupa lagi.
Nanti kalau ada krisis, makanya krisis itu sebenarnya mendatangkan kebaikan. Amin. Nggak ada yang mau. Siapa yang mau ngalamin krisis? Kalau krisis, gereja rame. Tapi kalau lagi semua aman-aman, ini lagi sekarang lagi bentar lagi politik bergoncang, pasti ya. Saya percaya bahwa semua juga berdoa. Ya, saya percaya semua berdoa supaya yang terbaik yang Tuhan kasih pemimpin di negeri ini. Kira-kira cocok nggak dengan firman Tuhan? Ya, sekarang kan lagi isunya rame. Oh, anak muda bisa apa? Kurang pengalaman, nggak ada wibawanya. Emangnya Yusuf waktu lagi jadi orang kedua Firaun umur berapa sih? Hah? Yusuf umur berapa waktu lagi jadi orang kedua Firaun? 30. Jadi seringkali kita suka mendiskreditkan, ya, tapi biarlah kedaulatan Tuhan yang terjadi. Itu atas inisiatif Tuhan pilih Yusuf. Ya, jadi siapapun, ya kita nggak boleh underestimate. Ya, Pak Tommy, Pak Hari, Pak Karina, jangan pikir, aduh, kayaknya kita lakukan hal yang sia-sia. Nggak ada hal yang sia-sia yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya, jadi seperti yang tadi saya simpulkan ya, jam berapa? Ya, boleh. Kita mesti ingat selalu senantiasa bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi ya, ketika kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita, ya jangan lupa untuk terus singkirkan berhala kita. Berhala kita banyak, yang mulai dari karir kita, apapun ya, dalam bentuk wujud yang lebih modern. Dari zaman dulu kan lembu emas, tapi zaman sekarang bentuk wujudnya lebih modern. Ya, banyak hal, ya, baik itu karir kita, anak kita, dan seterusnya. Kita juga percaya, ya. Jadi yang ketiga bahwa kita harus terus hitung berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kita setiap hari, sehingga kita terus mengucap syukur bahwa Tuhan kita itu Allah yang dahsyat, Allah yang hidup. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin. Yuk. 3 hal ini bisa menjadi pedoman, ya, bukan sebagai pedoman yang istilahnya wah yang bagaimana, karena Pak Hari juga pasti akan membawa Bapak Ibu sekalian sebagai gembala sidang hari lepas hari. Pak Hari akan lebih detailkan lagi, ya kan, firman-firman yang hidup itu bisa mampu bertumbuh berbuah 30, 60 dan 100 kali lipat. Karena bukan karena kita mengalami 30, 60 ketika kita menabur, bukan menabur jadi 30, 60, 100 kali lipat, kita kasih 1 juta nanti bisa jadi 30 kali lipat, bukan itu. Tapi firman yang hidup itulah yang mampu bertumbuh, menghasilkan buah pada musimnya 30, 60 dan 100 kali lipat. Amin. Jadi nikmati kehidupan itu bersama dengan Tuhan setiap hari, day by day. Ya, jadi kita tahu bahwa Tuhanlah berdaulat, Tuhanlah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Karena tanpa Dia kita nggak mampu untuk bisa melakukan apa-apa. Amin. Bantu Pilpres yang